Jumhur mayoritas para ulama sepakat salat istisqa itu ada sunnahnya dari baginda Rasul, kecuali cuma satu imam, Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang mengatakan istisqa tidak butuh salat, cukup berdoa saja. Kita dapatkan rupanya beliau, semua murid-murid senior beliau menyelisihi Imam Abu Hanifah. Alangkah indahnya kalau kita punya murid dan murid kita mendapatkan hadis dan dalil hujjah lebih kuat dibandingkan hujjahnya kita, kemudian dia meninggalkan ucapan kita untuk hujjah Allah yang lebih kuat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Qadhi Abu Yusuf dan Abu Hasan Asy-Syaibani mengatakan, kalau imam kami Abu Hanifah melakukan perjalanan seperti kami, mencari hadis seperti kami, sungguh beliau akan mengubah banyak fatwa-fatwanya. Cuma beliau belum menemukan. Ini berbeda dengan kita jamaah. Para ulama selalu membuat kaidah, idza jaa nahrullah batala nahrun nas. Kalau sudah datang sungainya Allah, hujjahnya Allah sudah datang, maka semua hujjah-hujjah manusia itu batil. Batil. Allah, Rasulullah. Mereka tidak pernah mengenal fanatik terhadap fatwa. Padahal kalau kita perhatikan, Anda mempelajari bisa membandingkan. Ada ilmu usul fiqh versi mutakallimah. 3 madhab. Ahmad ibn Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Ada versi kedua ilmu usulul fiqh versi fuqaha. Madhabnya cuma satu, madhab Imam Abu Hanifah. Sepatutnya yang lebih fanatik itu yang bermadhab Imam Abu Hanifah, karena mereka tidak menjadikan landasan keilmuan usul fiqh itu dalil, tapi fatwa. Tapi kita dapatkan dalam pembahasan ini, rupanya a'immah, para imam-imam madhab Abu Hanifah meninggalkan fatwa imam besarnya untuk hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapatkan. Ini sepatutnya yang kita lakukan. Kadang-kala kita malu bermadhab Syafi'i, padahal madhab Syafi'i landasan kefakihan, landasan usul fiqh itu bermuara ke dalam madhab metodologi usul fiqh mutakallimah, menjadikan Quran, hadis sebagai landasan keilmuan, bukan fatwa. Kenapa kita harus fanatik ketika kita berhadapan dengan hadis?